Puji Tuhan saudara, kita bersyukur kita sudah memasuki pertengahan tahun. Semua baik, semua sehat. Firman Tuhan berkata bahwa Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan saya tahu kalau kita ada sampai hari ini karena kita menikmati penyertaan Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini saya beri judul Ruang Tunggu. Saudara, ruang tunggu ini adalah tempat yang tidak favorit. Tempat yang tidak begitu kita suka. Kalau kita mau ke dokter, ada ruang tunggunya. Kalau kita mau berangkat, ada ruang tunggunya. Karena di dalam ruang tunggu itu, saudara, kita tidak langsung dilayani. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan waktunya, baru nama kita dipanggil. Karena manusia pada dasarnya itu sukanya kalau bisa langsung datang, langsung dilayani. Langsung datang, langsung dijawab. Tetapi di dalam kehidupan kita, seringkali Tuhan mengizinkan kita ada di dalam ruang tunggu. Ada doa-doa yang lama kita doakan, ternyata belum ada jawabannya. Ada harapan-harapan impian yang kita inginkan, ternyata belum ada jawabannya. Mari kita baca bersama Yohanes 2 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Pada hari ketiga ada pesta perkawinan di Kana, Galilea, dan ibu Yesus hadir di situ. Yesus dan para muridnya juga diundang ke pesta perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan air anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan air anggur. Yesus berkata kepadanya, apa urusanku dengan engkau, hai wanita? Saatku belum tiba. Anggur adalah salah satu yang membuat pesta itu menjadi sukacita dan menjadi gembira. Dan ketika kehabisan atau kekurangan anggur akan menjadi malapetaka bagi sang pembuat pesta. Ketika ibu Yesus melihat hal itu dan menyadari hal itu, lalu dikatakan dia bergegas datang kepada Yesus. Dia meminta pertolongan. Karena kekurangan ini kalau tidak cepat disuplai, maka dia akan menjadi kehabisan. Pasti harapan ibu Yesus ketika dia datang kepada Yesus, Yesus langsung berkata, terjadilah mujizat. Maka anggur-anggur itu tidak kehabisan, bahkan berlimpah. Itu harapannya pasti. Seperti juga harapan kita. Kalau kita hadapi sesuatu, kita punya harapan, kita datang kepada Yesus, langsung ada jawabannya. Tetapi apa yang terjadi? Yesus berkata, saatku belum tiba. Menunggu waktunya Tuhan itu seumpama kita berada di ruang tunggu. Di ruang tunggu, kalau kita berada di ruang tunggu, kita bisa perhatikan orang-orang yang di ruang tunggu itu ekspresinya macam-macam, saudara. Ada yang bosan, ada yang kesel, ada yang gelisah, ada yang letih, ada yang marah. Waktuku nggak tiba-tiba, ada perasaan campur aduk. Bahkan ada orang yang karena tidak sabar dan tidak tahan, kemudian dia pulang, dia meninggalkan ruangan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ruang tunggu itu sebenarnya pelatihan terjadi di dalam kehidupan kita. Di ruang tunggu yang pertama, waktunya kita untuk sabar. Amsal 14 ayat yang ke-29, orang yang sabar memiliki pengertian besar, tetapi orang yang lekas marah menambahkan kebodohannya. Orang yang tidak cepat marah lebih baik daripada yang perkasa, dan yang menguasai diri lebih baik daripada yang merebut kota. Atau terjemahan lain berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Ternyata orang yang sabar itu memiliki penguasaan diri yang sangat kuat. Kita dapat menguasai orang lain. Kita mungkin punya kekuatan dan power untuk bisa menguasai orang lain. Tetapi saudara, kadang-kadang kita tidak bisa menguasai diri kita sendiri. Tidak bisa mengendalikan emosi kita, rasa bosan kita, rasa kesel kita, rasa jenuh kita. Sehingga kita gelisah ketika Tuhan belum menjawab doa kita. Lalu kita membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kenapa dia lebih dulu dijawab oleh Tuhan, lalu saya kenapa belum? Firman Tuhan berkata orang yang sabar, dia melebihi pahlawan. Karena ada sesuatu kekuatan di dalam dirinya, dia menguasai dirinya. Yang harus kita sadari, waktu Tuhan itu berbeda dengan waktu kita.
Dan Tuhan bekerja bukan di waktu kita. Tuhan bekerja di waktu Tuhan. Ketika Ibu Yesus mendengarkan Yesus berkata, waktuku belum tiba. Bisa saja saudara Ibu Yesus kesel. Bisa saja dia marah dan meninggalkan pesta itu. Lalu dia berkata, ya sudah, apapun yang terjadi itu bukan urusan saya. Tetapi firman Tuhan di dalam 2 Petrus 3:9 berkata begini. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menggenapi janjinya. Meskipun beberapa orang menganggapnya lambat, namun sebaliknya dia sabar terhadap kita. Karena dia tidak menghendaki seorang pun binasa, melainkan supaya semua orang bertobat. Tuhan itu sabar sama kita saudara. Berulang kali kita melakukan kesalahan. Berulang kali kita menyakiti hati Tuhan. Berulang kali kita bermain-main, tidak menghargai Tuhan. Tapi firman Tuhan berkata dia sabar. Karena dia mau kita bertobat. Dia sabar karena dia tahu betapa lemahnya manusia. Dia sabar karena dia mengasihi saya dan saudara. Dia sabar karena dia tahu betapa rapuhnya kita. Dan dia tidak akan pernah terlambat untuk menolong kita. Sekalipun kita menganggapnya terlambat. Kita kenal Daud. Daud diurapi sebagai raja. Tetapi apakah seketika Daud diurapi lalu waktu itu langsung dia menjadi raja? Tidak saudara. Daud harus masuk dalam ruang tunggu. Daud malah harus menghadapi Goliat. Bukannya jadi raja, menghadapi Goliat. Menghadapi musuh besar yang ditakuti oleh orang lain. Tapi seolah-olah Daud disorong masuk ke dalam pertempuran itu. Daud harus berhadapan dengan kemarahan Saul atasnya. Kecemburuan Saul atasnya. Daud tahu bahwa dia akan menjadi raja. Tetapi di dalam ruang tunggu itu, Daud belajar menahan dirinya. Daud belajar untuk tunduk kepada Tuhan, untuk mengerti ada waktunya Tuhan, untuk Tuhan angkat dia menggantikan Saul. Dan itu bukan ketetapan hatinya, itu adalah ketetapan Tuhan. Daud harus tunduk kepada otoritas sekalipun diperlakukan tidak semena-mena oleh Raja Saul. Dan Daud tahu bahwa saya akan gantikan kamu, tapi Daud tidak semena-mena. Bahkan firman Tuhan berkata, ada beberapa kali kesempatan Daud bisa membunuh Saul. Tapi dalam 1 Samuel 26 ayat 11 berkata, dijauhkan hal itu daripadaku oleh Yahweh, yaitu dari mengulurkan tanganku melawan orang yang diurapi Yahweh. Dan sekarang ambillah tombak yang ada dekat sandaran kepalanya dan kendi air itu. Lalu kita pergi. Daud di dalam ruang tunggunya sebelum dia dipromosi menjadi raja, dia menguasai dirinya agar dia tidak melawan Tuhan. Agar dia tidak memegang sesuatu yang tidak pantas dia pegang. Sehingga Daud tidak salah saudara. Dia akhirnya menjadi raja yang besar. Dia menjadi raja yang luar biasa. Bahkan dari keturunan Daud lahirlah Yesus. Kenapa saudara? Di dalam ruang tunggu Daud terbukti lulus sebagai orang yang bisa mengendalikan diri. Sabar dan menahan hatinya. Seperti Yesus. Kurang sabar apa Yesus menghadapi orang-orang yang mengolok dia? Kurang sabar apa ketika dia memanggul kayu salib, orang-orang menghina dia. Bahkan mungkin orang-orang itu sudah pernah merasakan mujizat yang dia buat. Tetapi orang yang sama menghina dia. Kurang sabar apa Yesus ketika dia disalib dan dia menahan dirinya untuk tidak memegang otoritas. Kalau satu waktu itu misalnya Yesus tidak sabar saudara. Lalu dia berkata, saatnya sekarang penghukuman turun atasmu. Bisa? Bisa saudara. Karena dia Tuhan. Malaikat bisa turun. Malaikat bisa kasih turun Yesus dari kayu salib. Yesus bisa turun sendiri dari kayu salib. Dan dipakaikan jubah kemuliaan. Dipakaikan mahkota yang luar biasa, raja di atas segala raja, menggantikan mahkota duri. Tetapi Yesus bertahan dengan sabar karena dia tahu bahwa misinya harus mission complete. Harus sampai dia berkata, it is finished. Yesus datang ke dunia bukan untuk gagah-gagahan sebagai raja. Pertama kali dia datang ke dunia sebagai penebus kita. Karena dia tahu kalau manusia ini tidak ditebus,
maka kita semua beramai-ramai hidup dalam kebinasaan. Dia taat, sabar menanggung penderitaan dan mati di kayu salib. Tetapi kali kedua dia datang, saudara, sudah tidak seperti itu lagi. Kali kedua dia datang sebagai raja di atas segala raja dan penuh kemuliaan. Oleh sebab itu saudara, betapa di dalam ruang tunggu ini kita perlu sabar. Sabar itu ilmu tingkat tinggi. Belajarnya setiap hari. Latihannya setiap saat. Ujian kesabaran itu sering mendadak. Sekolahnya seumur hidup. Dalam bahasa Inggris sabar artinya long suffering, penderitaan yang panjang. Bukan hanya berkita penderitaan, tapi penderitaan yang panjang. Kadang-kadang karena kita berhadapan dengan sesuatu yang membuat kita marah, kesal, kita menarik nafas. Sabar. Orang sabar melebihi pahlawan. Sabar jangan bertindak bodoh. Sabar untuk tidak bertindak salah. Sabar untuk menunggu waktu Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berusahalah sabar dalam kesedihanmu. Berusahalah sabar dalam kekecewaanmu. Sabar dalam kesakitanmu. Sabar ketika engkau menghadapi musibah. Sabar karena kau tahu bahwa ini ujian hidup. Karena sabar itu bisa saja susah. Sabar itu capek. Sabar itu sakit karena kita seperti menyalipkan diri kita sendiri dengan kemarahan kita. Terkadang sabar itu membuat stres. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan berkata, di dalam kelemahan kita kuasa Tuhan sempurna. Tuhan tahu saudara terbatas. Tetapi kalau saudara mau, Tuhan akan memampukan saudara untuk sabar. Saat menunggu adalah seni menyatukan kesabaran dan harapan. Untuk kita belajar memahami, ketika kita menunggu, kita belajar memahami bahwa hal-hal yang indah itu terkadang membutuhkan waktu yang lebih agar dia menjadi satu kenyataan. Terkadang kita harus sabar menunggu karena jawaban doa yang Tuhan berikan itu lebih besar justru daripada apa yang kita minta. Dan Tuhan tahu kalau dikasih sekarang saudara dan saya belum siap menerimanya. Oleh sebab itu harus sabar. Bersabarlah saudara. Karena kesabaran itu buahnya selalu manis. Orang yang sabar itu banyak temannya. Orang yang sabar itu disukai orang dan disukai Tuhan. Kemudian yang kedua, waktunya untuk menguatkan keyakinan. Yohanes 2 ayat 4 sampai 5, Yesus berkata kepadanya, "Apa urusanku dengan engkau hai wanita? Saatku belum tiba." Ibunya berkata kepada para pelayan itu, "Apapun yang dia katakan kepadamu, lakukanlah." Ketika Yesus berkata waktuku belum tiba, Ibu Yesus ini berespon dengan benar. Respon ini menentukan sekali saudara. Di dalam ruang tunggu respon itu sangat menentukan. Yang dia lakukan adalah dia mempersiapkan ketika Tuhan menyuruh sesuatu dan dia yakin Tuhan pasti akan turun tangan, mereka sudah siap. Lalu dia berkata bahwa para pelayan, kalian harus melakukan apapun yang dia katakan kepadamu. Dan benar, karena Ibu Yesus ini mengenal Yesus. Pertanyaan saya, apakah saudara dan saya cukup mengenal Yesus? Sehingga ketika berada di dalam ruang tunggu, kita tahu ketika pun kita menunggu, kita harus memprepare diri kita untuk setiap perintah yang Tuhan kerjakan. Kita bisa berkata, Tuhan ya saya siap. Tuhan berkata, isilah bak-bak itu dengan air dan mereka mengisinya sampai penuh. Lalu dia berkata, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta, dan mereka membawanya. Menurut saudara, pelayan ini tahu tidak bilang ini air cucian kaki? Tahu. Orang itu kerjaannya saudara. Dan pelayan ini adalah status sosial yang rendah. Ada apa-apa dia bisa kena hukuman yang besar. Tetapi ketika Yesus berkata kepada mereka, cedoklah dan bawa ini kepada pemimpin pesta. Saat itu juga pelayan ini menaruh keyakinan atas perkataan Ibu Yesus bahwa apapun yang Yesus katakan, kerjakan. Butuh keyakinan teguh untuk saudara melakukan segala sesuatu. Ketika
dia membawa air cucian kaki kepada pemimpin pesta, pasti hatinya begini. Kira-kira kalau diminum lalu ternyata itu air tawar, wah bisa kena masalah saudara. Tetapi mereka memiliki keyakinan teguh membawa air ini, dan ketika dicicipi oleh pemimpin pesta, saat itu Tuhan tidak permalukan. Ternyata anggur dengan kualitas yang baik. Sama seperti Nuh. Nuh membangun bahtera bukan ketika hujan turun saudara. Nuh membangun bahtera ketika matahari lagi terang-terangnya. Karena Nuh taat bukan ketika melihat hujan, tetapi Nuh memiliki keyakinan kepada siapa yang memberi perintah. Di dalam hidup kita, kadang-kadang kita lebih gampang terdistraksi dan terganggu dengan hal-hal yang kelihatan. Kita lupa siapa yang beri perintah. Kalau Tuhan beri perintah, sekalipun matahari masih cerah, taat saja karena pasti akan ada hujan deras. Dan kalau kau taat, Nuh, kau menjadi orang yang binasa. Taat lebih dulu, setelah itu baru ada pengertian. Yohanes 13 ayat 7. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apa yang sedang kulakukan engkau belum tahu sekarang, namun setelah ini engkau akan mengerti. Banyak perkara di dalam hidup kita yang Tuhan izinkan ketika kita menunggu jawaban doa kita, kita tidak mengerti. Saudara tidak diajar untuk mengerti, saudara diajar untuk meyakini, dan sesudah itu saudara akan menikmati jawaban. Saudara harus yakin hidup sehat. Saudara harus yakin hidup selamat, kan YHS. Saudara harus yakin hidup sejahtera. Harus punya keyakinan itu saudara. Saya punya cucu, baru punya cucu pertama. Umurnya 2 bulan saudara. Dan waktu saya punya 3 anak laki. Saya berdoa, Tuhan kalau boleh Tuhan kasih cucu saya ini perempuan. Dan ternyata Tuhan berkenan, Tuhan memberikan cucu perempuan. Dan mantu saya selama dia hamil, saya berkata, kalau bisa nak, kasih ASI sama anakmu. Karena saya punya anak 3 laki-laki, semua minum ASI saudara. Saya tidak membandingkan dengan susu formula, tapi waktu itu memang saya bertekad untuk memberi ASI. Jadi anak-anak saya 3 orang ini semuanya minum ASI sampai 2 tahun 3 bulan. Ya, buat saya pertama murah, kedua sehat, ketiga tidak rempong. Karena tidak bawa botol, tidak bawa semua, dan selalu fresh. Sisa gampang saudara. Ya walaupun memang anak harus ikut kita kemanapun. Jadi saya ingat kalau saya pelayanan, saya harus khotbah, saya minta izin masuk ke ruangan, saya nyusuin anak saya, lalu saya tidurkan dia di box, di kereta, dan saya khotbah. Itu sudah terbiasa. Dan mantu saya terinspirasi dengan itu, dia melihat 3 anak saya dekat hubungannya, dia bilang, iya deh mam, saya juga mau. Ternyata ketika dia melahirkan saudara, ASInya tidak keluar. Walaupun dengan susah payah anaknya sudah menangis, ASInya tidak keluar. Akhirnya suster mencoba mengambil kolostrumnya, susu yang pertama itu pakai suntikan. Wah saya lihat dia menderita sekali, kasihan. Karena langsung diambil dari sumbernya, dia kesakitan saudara, di spoit pakai suntik. Tapi saya melihat tekad dan keyakinannya sebagai seorang ibu. Cuma dapat susu 2 mili. 2 mili itu sedikit. Anaknya cuma 1 kali, habis 2 mili. Waktu itu saya seperti ibu Yesus. Saya bilang sama mantu saya, bagaimana nak? Mau menyerah? Dia bilang tidak. Mau mami, bagaimana caranya? Ajarkan. Lalu saya bilang, secara alami anak itu ketika dia mengisap, maka Tuhan akan bekerja. Tapi kami berdoa, saya berdoa Tuhan, kasih ASI yang banyak. Seperti ASI yang banyak kau berikan kepada saya, kepada anak-anak saya, berikan juga kepada cucu-cucu saya. Minta Tuhan anugerahmu, tolong beri belas kasihan. Karena cucu saya ini ternyata turunannya alergi sama dari saya alergi, anak saya alergi. Alergi itu tidak bisa sembarang makan, tidak yang parah saudara, tapi gampang keluar ruam-ruam. Jadi dokter bilang anak ini kalau minum susu, dia harus minum susu yang 1 kaleng saudara, yang kecil itu 500.000. Ya, 1 kaleng kecil. Bayangkan kalau dia minum susunya kuat, berapa banyak susu buat dia. Tapi saya berdoa. Dan kami berdoa bersama suami, bersama anak saya, mantu kami berdoa, Tuhan kami sepakat dalam nama Yesus ASInya banyak.
Tetapi di dalam proses menunggu ASI banyak, mantu saya itu makan makanan yang bergizi, dia ikut semua perintah, dia terus terapi, dia latih anaknya mengisap langsung. Dan saudara tahu, Tuhan itu tidak pernah berdusta. 2 bulan, cucu saya umur 2 bulan beratnya 6,5 kilo. Dan ASI full. Sekarang saudara, ASInya mantu saya itu sangat penuh sampai memenuhi kulkas. Jadi sekarang dia menjadi salah satu donatur ASI untuk panti-panti asuhan, untuk anak-anak yang dibuang waktu masa kecil, atau yayasan-yayasan sosial. Di situ saya belajar imannya bertumbuh. Keyakinannya bahwa Tuhan menjawab doa bertumbuh. Karena dia melihat sendiri dari tidak ada, ternyata bukan hanya anaknya menjadi sehat dan menjadi kuat, tapi ternyata dia bisa membantu orang lain. Dengarkan baik saudara, kalau Tuhan menjawab doamu, bukan hanya memenuhi kebutuhanmu, Tuhan akan pakai hidupmu menjadi berkat buat orang. Itu janji Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku datang untuk memberi hidup dan hidup dalam kelimpahan. Amin. Beri tepuk tangan yang sungguh-sungguh buat Tuhan. Jadi kalau saudara diizinkan Tuhan menunggu, biasanya berkatnya itu besar. Dan sikap mental saudara harus siap. Ketika berkat besar datang, kalau saudara tidak punya sikap mental, saudara bisa lupa pemberi berkat, saudara menikmati berkat dan saudara jatuh. Tuhan izinkan terjadi, karena Tuhan tahu kalau sudah siap waktunya, kairos Tuhan, maka Tuhan yang akan memberkati hidup saudara. Yang terakhir saudara, waktunya untuk bertahan. Yakobus 5 ayat 11. Sesungguhnya kita menganggap berbahagia mereka yang dapat bertahan. Kamu telah mendengar kesabaran Ayub, bahkan telah melihat bagaimana akhirnya Tuhan memberkati dia. Karena Tuhan itu penuh belas kasihan dan kemurahan. Ayub orang yang tidak bersalah, tetapi Tuhan mengizinkan penderitaan dan kehilangan yang bertubi-tubi. Tapi saudara, firman Tuhan menuliskan Ayub tetap bertahan hingga Tuhan memulihkan. Bukan hanya memulihkan keadaan Ayub, Tuhan mengembalikan double lagi apa yang telah hilang daripadanya. Terkadang ketika kita menunggu terlalu lama, kita menyerah. Terkadang ketika kita menunggu terlalu lama, mungkin di dalam antrian, anggap saja di ruangan dokter, lamanya, pulang deh. Ternyata ketika pulang, suster berkata, Bu Jeffrey sudah pulang. Padahal ketika dia jalan keluar, waktunya dia untuk masuk. Saudara, kita harus bertahan sampai akhir. 1 Samuel 30 ayat 6c. Maka Daud menguatkan dirinya dalam Yahweh Elohimnya. Lukas 21 ayat 19. Dalam keteguhanmu kamu akan memperoleh hidupmu. Terjemahan lain berkata, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudara, di dalam ruang tunggu itu saudara sabar, menunggu waktunya Tuhan. Saudara yakin bahwa Tuhan pasti akan menolong tepat pada waktunya. Dan kalaupun belum terjadi, saudara bertahan. Tuhan, saya bertahan Tuhan sampai akhir. Saya tidak akan menyerah. Saya akan tetap setia beribadah. Saya tetap akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena saya hanya memandang kepada Tuhan. Saya melihat kepada Tuhan. Tuhan berkata bahwa setiap firman yang dia ucapkan, dia pasti akan genapi. Bagian kita seperti Raja Daud, dia menguatkan dirinya dalam Yahweh Elohim. Setiap hari kita harus kuatkan diri kita. Menguatkan iman kita. Kalau mungkin kita sudah mulai letih, lesu, lemah, loyo, kuatkan lagi, gak apa-apa. Ayo, bertahan lagi. Mungkin 1 menit lagi. Ibu-ibu yang pernah melahirkan, ibu-ibu tahu kan? Ketika semakin sakit, dokter tidak berkata, coba dikasih obat penahan sakit. Enggak saudara. Dokter malah bilang, bagus bu, bagus. Semakin sakit, semakin bagus bu. Sampai akhirnya dibilang, atur nafas. Atur nafas, lalu push. Kemudian anak itu lahir. Maka yang menjadi kesakitan kita, yang menjadi jeritan kita, yang menjadi air mata kita, tergantikan dengan melihat mujizat yang lahir. Tergantikan dengan melihat anak yang lahir. Lupa semuanya. Buktinya 2 tahun lagi, hamil lagi, melahirkan lagi. Lupa saudara, lupa sakitnya.
Kenapa? Kebahagiaannya itu lebih besar daripada apa yang kita alami. Firman Tuhan berkata, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Jadi ketika saudara berdoa dan saudara menangis, gak apa-apa saudara. Karena air matamu Tuhan tampung. Dia perhitungkan semuanya. Mungkin engkau sekarang berada di ruang tunggu. Mungkin anakmu sedang berada di ruang tunggu. Mungkin suamimu sedang berada di ruang tunggu. Kuatkan, teguhkan hatimu. Sabar. Jangan menyerah. Tetap bertahan. Kalimat ini bagus saudara. Iman yang besar memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunung itu belum berpindah. Iman yang besar bisa memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar tetap percaya sekalipun gunung itu belum berpindah. Badai hidup yang saudara alami, badai hidup yang terjadi dalam kehidupan kita akan membuat akar iman kita semakin kokoh. Karena setiap kali ada badai, badai hanya meninggalkan pohon-pohon yang kuat. Supaya saudara semakin kuat, semakin bertahan di dalam Tuhan, semakin setia dengan Tuhan. Dan ketika saudara bisa bersyukur, Tuhan saya bersyukur, rasa syukur membuktikan kekuatan imanmu kepada Tuhan. Saudara jangan takut, saya minta worshiper, pemain musik. Jangan takut dengan Tuhan saya sepertinya setengah mati nih Tuhan. Kayaknya saya kalau di dalam lautan, saya sudah seperti orang yang mau tenggelam. Kesusahan saya ini sudah sampai segini. Saya sudah mau tenggelam Tuhan. Gelombang dan badai ini, angin kencang begitu keras dalam kehidupan saya. Saya sudah lemah. Saudara, jangan takut. Penebusmu itu berjalan di atas air. Amin. Dia pasti bisa menolong saudara. Saya berulang kali Tuhan tolong. Saya punya Yesus. Saudara juga punya Yesus. Firman Tuhan berkata Yesus Kristus tetap sama. Dahulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kalau lain waktu Tuhan tolong, Tuhan juga pasti menolong saudara. Saya tidak tahu berapa lama saudara di ruang tunggu. Tapi bisa saja setelah saudara pulang dari tempat ini, Kairos Tuhan turun atasmu. Waktunya sekarang Tuhan jawab. Kairos Tuhan turun atasmu. Waktunya sekarang Tuhan jawab. Saya mau cerita satu kesaksian lucu saudara. Kami dipercayakan sama Pak Yusak untuk pegang jemaat Tanjung Bunga. Lalu ada satu jemaat yang berkata dia kepengen sekali punya rumah di Tanjung Bunga. Dia berkata dia punya rumah juga di tempat lain, tetapi dia kepengen punya rumah Tanjung Bunga. Lalu iseng-iseng ada teman saya yang posting rumah dijual di Tanjung Bunga. Iseng, ini bermula dari iseng. Saya langsung capture, saya langsung kirim ke dia. Saya kirim ke dia, lalu dia bilang di mana ini Mami? Saya bilang saya tanya karena saya cuma kirim Ji. Ya karena memang enggak bermaksud apa-apa. Saudara ketika dikirim, kasih alamatnya, ternyata jemaat ini langsung putar mobil dia ke sana. Saudara deal. Rumahnya laku saudara, miliar. Lalu yang penjual rumah ini ngomong sama saya, Bu Mila dapat komisi loh. Saya bingung, kamu kak penjual kok dong. Saya ini cuma ibu rumah tangga. Saya bilang komisi apa? Dia bilang komisi jual rumah. Wah, Yoka, berapa? Banyak-banyak juga saudara. Jadi saya tahu kalau memang itu berkat, kalau memang ini justru di dalam keisengan kita, Tuhan bisa perintahkan. Bisa kasih berkat sama saudara. Jadi saudara, jangan takut. Anakmu mau sekolah, Tuhan yang akan sediakan uang sekolahnya. Anakmu mau makan, Tuhan yang sediakan. Kurang sehat apa saya punya cucu saudara. Sekarang disuruh diet. 2 bulan disuruh diet gara-gara terlalu gemuk. Dia menjadi gemuk dan segar. Ya, Tuhan setia dengan janjinya. Jangan takut. Bagian dari saudara adalah sabar, yakin, bertahan. Tetap ibadah di tempat ini. Supaya dengar saudara firman yang menguatkan saudara. Iman saudara dikuatkan. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Terkadangku tak mengerti semua rencanamu. Namun ku tetap percaya Rencanamu yang terbaik tak pernah terlambat.
Tuhan selalu tolong dengan ajaib. Semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib untuk menolongku. Amin, amin. Haleluya. Kadang ku tak mengerti semua rencanamu, namun ku tetap percaya rencanamu yang terbaik. Tak pernah terlambat, kau selalu menolongku dengan caramu yang ajaib. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib. Amin. Sekali lagi jemaat, angkat tanganmu. Haleluya. Ku percaya semua yang terjadi di hidupku selalu ada tangan Tuhan yang menopangku. Sekalipun aku berjalan di tengah badai, selalu ada cara Tuhan yang ajaib menolongku. Yes, haleluya. Setia dalam hidupku, aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat. Sekali lagi jemaat, katakan aku percaya. Aku percaya janjimu ya dalam kasihmu setia di dalam hidupku. Aku percaya anugerahmu besar, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta, lebih dari semua yang dapat ku minta. Saudara tetap dalam sikap doa. Mungkin engkau sedang berada di ruang tunggu. Dengarkan firman ini. Telinga Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengarmu. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolongmu. Tetap sabar. Menunggu waktu Tuhan, karena segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau belum waktunya pasti belum indah, saudara. Tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan pasti akan tolong saya. Karena saya anaknya. Dia pasti tolong saya. Yakin hidupmu sehat. Yakin hidupmu selamat. Yakin hidupmu sejahtera. Yakin hidupmu akan diberkati untuk menjadi berkat. Dan yang ketiga, saudara, tetap bertahan dengan imanmu. Jangan tinggalkan Tuhan.
Jangan tinggalkan ibadah, jam-jam ibadah. Jangan tinggalkan waktu-waktu intimmu dengan Tuhan dalam doa dan penyembahan. Jangan saudara. Karena kau tidak tahu, ketika waktunya tiba, saudara akan kagum karena Tuhan memberikan lebih dari yang kau minta. Saudara angkat tangan saudara, tangan kiri saudara taruh di dada, tangan kanan saudara angkat. Kalau saudara mengalami saya sedang berada di ruang tunggu. Tuhan, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu yang menopang mereka. Baik yang ada di balkon maupun semua jemaat. Tuhan, Kau tolong mereka apapun kesusahan mereka. Beri mereka kesabaran, berikan mereka keyakinan, dan buat mereka bertahan sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Di dalam nama Yesus yang miskin diperkaya oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus semua hubungan yang rusak dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang terbelit dengan hutang malah akan menjadi piutang untuk orang lain. Hamba berdoa tidak ada satupun di antara kami yang susah hidupnya Tuhan. Firman-Mu berkata, Engkau datang ke dunia untuk memberi hidup dalam kelimpahan. Terjadi di dalam nama Yesus. Pakai semua jemaat-Mu menjadi berkat, menjadi kesaksian. Agar makin banyak orang yang datang kepada Yesus. Sebab kami tahu Tuhan, iman kami di dalam Tuhan tidak akan pernah mempermalukan hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami terima dengan iman jawaban doa kami. Dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan katakan, amin.